Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab setelah matriks, yaitu transformasi geometri. Transformasi geometri di sini kita akan belajar tentang ada 4 subbab ini ya. Jadi ada translasi. Translasi itu nanti dia pergeseran, dia nanti memanfaatkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Lalu ada refleksi. Refleksi itu nanti dia memanfaatkan sifat-sifat pencerminan. Lalu ada rotasi, dia diputar gitu ya, dia adalah perputaran. Ya, jadi menggunakan sudut-sudut. Ingat kembali ya, sudut-sudut. Lalu ada dilatasi, dia adalah perbesaran. Jadi nanti menggunakan operasi perkalian. Nah, kali ini saya akan membahas tentang translasi. Translasi itu adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut arah tertentu. Transformasi titik terhadap arah T dapat dilambangkan dengan TAB. Kalau saya misal punya titik P, X, Y, ditranslasi oleh AB, maka dia akan menghasilkan bayangan P. Jadi ini adalah P aksen. P aksen itu artinya bayangan titik P, dia adalah X tambah A, Y tambah B. Artinya nanti dia ini loh, titiknya ini ditambah translasi ini, titik Y ditambah B. Nah ini adalah X aksen, Y aksen. Artinya adalah bayangan X dan bayangan Y. Atau nanti bisa ditulis X aksen Y aksen itu diperoleh dari titik XY, titik asalnya ditambah translasinya. Saya langsung masuk ke contoh soalnya aja ya. Nomor 1, tentukan hasil translasi segitiga ABC oleh translasi min 25 jika diketahui titik ABC-nya itu sebagai berikut. Nah, saya sudah langsung menggambarkan gambar segitiganya ya. Kita kerjakan. Untuk A, negatif 1,2 ditranslasikan oleh negatif 25. Nanti kita akan peroleh min 1 ditambah min 2, ada siapa lagi? 2 ditambah 5. Sehingga nanti A aksennya adalah siapa nih? Negatif 3,7. Gitu ya. Untuk yang B aksennya berarti 2 ditambah negatif 2. Berapa? Ya benar. 0,1 ditambah 5. 6. Sip. Yang C 0,3 ditranslasi negatif 25, maka C aksen adalah 0 tambah negatif 2. Ya benar, negatif 2, 3 ditambah 5, 8. Sehingga titiknya ini adalah gambar dari segitiga yang sudah ditranslasi atau bayangannya adalah A-nya kan di sini. A aksennya negatif 3,7, mungkin dia ada di sekitar sini ya. Nah ini adalah A aksennya. Lalu ada B aksennya 0,6. Lalu yang titik C negatif 2,8, negatif 2,8 mungkin ada di sini ya. Ini adalah B aksen, ini adalah C aksen. Kita gabungkan ya. Nah, ini adalah segitiga yang pertama, segitiga dengan titik asal. Ini adalah segitiga dengan bayangannya. Sehingga translasi itu dia digeser, dia tidak merubah bentuk, tidak mengubah ukurannya ini, dia cuma mengubah letak dari titik-titik ini. Itu adalah sifat dari translasi atau bisa kita namakan pergeseran. Oke, sudah ya? Kita lanjut. Contoh soal yang kedua.
Jika titik 2,3 ditranslasikan oleh AB menghasilkan 3,7, maka tentukan hasil translasi dari titik yang lain. Nah, maunya tuh gitu. Saya punya titik, ini titiknya 2,3, ditranslasikan nggak tahu, hasilnya 3,7. Kalau saya tulis nih, X aksen, Y aksen, itu diperoleh dari XY ditambah AB, gitu kan? Nah, dari sini X aksen menghasilkan itu berarti bayangannya tuh 37. Berarti X-nya 3, Y-nya 7 sama dengan XY itu titik asal. Titik asalnya itu 2, 3 ditambah AB. AB itu translasinya tuh nggak tahu, kita mau cari translasinya gitu. Nah, dari sini kita akan peroleh 37 sama dengan 2 ditambah A, 3 ditambah B. Nah, ini adalah matriksnya. Ini matriks dengan ordo 2 kali 1. Artinya dia 2 baris 1 kolom. Nah, ini juga sama, 21. Nah, menggunakan sifat kesamaan matriks, yang atas sama dengan yang atas, 3 sama dengan 2 ditambah A, sehingga nanti A-nya kita peroleh berapa nih? Iya, A-nya kita peroleh 1. Lalu yang sini 7 sama dengan 3 ditambah B. Berarti B-nya berapa nih? B-nya 4. Sehingga translasi yang dimau itu adalah AB. A-nya siapa? A-nya 1, B-nya 4. Ketemulah translasinya. Nah, kalau sudah kayak gini, sudah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena kita disuruh menentukan hasil translasi dari titik asalnya ini loh. Men 32. Dari sini kita akan peroleh X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen artinya bayangan X yang pertama, Y aksen bayangan Y yang pertama, sama dengan XY ditambah AB. AB itu apa? AB adalah translasinya. XY, X-nya siapa? Men 32 ditambah translasinya 14. Kita tambahin aja atas sama atas, negatif 2, bawah sama bawah 6. Ini adalah bayangannya. Sehingga hasil dari translasi titik ini adalah berapa nih? Negatif 2,6. Gitu. Selesai. Sudah, kita lanjut ya. Yang nomor 3, tentukan bayangan garis. Nah, yang tadi itu dia titik ke titik. Sekarang kita translasinya itu sebuah garis. Jadi garis yang digeser. Kalau yang tadi itu titik ditranslasikan, jadi ada titik digeser. Kalau ini adalah garis yang digeser. Translasi men 2, 3 berarti ada, kita tulis X aksen, Y aksen itu diperoleh. Saya nakan dikit ya. Maaf nih, ya. XY ditambah AB. Wah, miring-miring. X aksen, Y aksen, XY ditambah AB-nya berapa? AB-nya, AB itu adalah translasinya ya. Translasinya men 2, 3. Oke, pakai sifatnya kesamaan matriks, kita akan peroleh X aksen sama dengan X dikurangi 2. Kenapa? Karena plus kurangi men gitu ya. Terus yang kedua kita akan peroleh Y aksen sama dengan Y ditambah 3. Sorry, nggak kelihatan ya? Oke. Nah, ini X aksen, X sama dengan min 2.
Y aksen Y ditambah 3. Nah, dari soal ini adalah X sama Y. Berarti kita bikin ini tuh jadi X sama Y. Sehingga kita akan oleh X aksen ditambah 2 itu sama dengan X. Y aksen dikurangi 3 sama dengan Y. Sehingga ketemulah X-nya, ketemulah juga Y-nya. Dari soal itu, dari soal ini nih, yang dimau tuh garisnya X ditambah 2Y sama dengan 4. Maka kita harus mensubstitusikan atau menggantikan X sama Y-nya. X-nya ini tadi tuh siapa? X aksen ditambah 2 gitu. Gitu ya. Lalu ditambah 2, Y-nya itu siapa? Y aksen min 3 sama dengan 4. Terus kita kerjakan nih, X aksen ditambah 2 ditambah 2Y aksen dikurangi 6 sama dengan 4. Ada siapa nih? X aksen ditambah 2Y aksen min 4 sama dengan 4. X aksen ditambah 2Y aksen min 8 sama dengan 0. Sehingga bayangannya, bayangan yang dimau atau bayangan dari garis ini oleh translasi ini adalah X tambah 2Y aksen min 8. Selesai.